Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Permana dengan NIM 3122 10321. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan Big Data untuk solusi inovatif dalam mengatasi perkembangan transportasi. Di sini ada perkembangan angkutan penumpang dan barang pada Oktober 2024. Gambar ini menyajikan data perkembangan keberangkatan penumpang pada bulan Oktober 2024 dibandingkan dengan bulan September 2024 M2M dan Oktober 2023 year on year. Fokusnya adalah pada 4 mode transportasi utama, yaitu yang pertama ada angkatan udara domestik, yang kedua angkatan udara internasional, yang ketiga angkutan laut domestik, dan yang terakhir angkutan kereta api. Yang pertama angkutan udara domestik, data jumlah penumpangnya pada Oktober 2024 5,32 juta orang. Pada September 2024 ada 5,42 juta orang. Lalu pada Oktober 2023 ada 5,34 juta orang. Perubahan bulan ke bulan yaitu menurun ke angka 1,87% dibanding September 2024. Lalu perubahan tahun ke tahunnya yaitu penurunan 0,35% dibanding Oktober 2023. Bandara utamanya yaitu Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang tertinggi sebesar 1.576,7 ribu orang. Bandara lain seperti Juanda, Ngurah Rai, dan Hasanuddin menunjukkan penurunan signifikan. Penurunan jumlah penumpang bisa disebabkan oleh faktor musiman atau beralih preferensi penumpang ke mode transportasi lain. Yang kedua ada angkutan udara internasional, data jumlah penumpangnya itu pada Oktober 2024 2,15 juta orang, pada September 2024 2,13 juta orang, lalu pada Oktober 2023 1,45 juta orang. Perubahan bulan ke bulan yaitu ada kenaikan dengan 2,22% dibanding September 2024. Lalu perubahan tahun ke tahunnya yaitu ada kenaikan signifikan mencapai 15,44% dibanding Oktober 2023. Bandara utama itu Bandara Ngurah Rai memiliki jumlah penumpang tertinggi untuk penerbangan internasional sebesar 651,2 ribu orang. Bandara lain seperti Soekarno-Hatta dan Juanda juga mencatat volume penumpang tinggi. Peningkatan bulan ke bulan menunjukkan pemulihan sektor pariwisata internasional dan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Lalu yang ketiga ada angkutan laut domestik. Data jumlah penumpangnya itu pada Oktober 2024 tercatat 2,15 juta orang, pada September 2024 2,13 juta orang. Lalu pada Oktober 2023 yaitu 1,60 juta orang. Perubahan bulan ke bulannya yaitu kenaikan 1,02% dibandingkan September 2024. Lalu perubahan tahun ke tahunnya itu kenaikan signifikan 34,31% dibandingkan Oktober 2023. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk mencatat volume tertinggi sebesar 64,0 ribu orang. Pelabuhan Makassar dan Belawan juga menunjukkan peningkatan volume dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tahun ke tahun mencerminkan pertumbuhan sektor maritim, kemungkinan didukung oleh peningkatan layanan dan fasilitas pelabuhan. Lalu yang keempat ada angkutan kereta api. Data jumlah penumpangnya itu pada Oktober 2024 37,77 juta orang. Lalu pada September 2024 35,30 juta orang. Lalu pada yang terakhir ada Oktober 2023 yaitu 32,21 juta orang. Perubahan bulan ke bulan kenaikan signifikan sebesar 6,98% dibandingkan September 2024. Perubahan tahun ke tahunnya yaitu kenaikan sebesar 10,40% dibandingkan Oktober 2023. Wilayah utamanya yaitu Jabodetabek mendominasi dengan jumlah penumpang tertinggi sebesar 29,933,2 ribu orang. Wilayah lain seperti Jawa, non-Jabodetabek, dan Sumatera juga berkontribusi pada volume penumpang. Mode kereta api menjadi pilihan utama masyarakat, terutama di kawasan perkotaan, didukung oleh efisiensi waktu dan biaya. Lalu di sini ada perkembangan angkutan barang pada Oktober 2024. Jumlah barang yang diangkut pada bulan Oktober naik secara bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Yang pertama ada kinerja total angkutan barang, yaitu total volume barang yang diangkut pada Oktober 2024 meningkat. Bulan ke bulannya menambah 2,07% dibandingkan bulan September. Lalu tahun ke tahunnya itu menambah 4,98% dibandingkan Oktober 2023. Peningkatan ini mencerminkan tren positif dalam aktivitas logistik secara keseluruhan.
Lalu performa berdasarkan mode transportasi yaitu angkutan udara domestik. Volume totalnya yaitu 0,056 juta ton atau 56.000 ton pada Oktober 2024. Pertumbuhan bulan ke bulannya itu menambah 3,37% dibandingkan September 2024. Lalu pertumbuhan tahun ke tahunnya menambah 5,30% dibanding Oktober 2023. Bandara utama yaitu Soekarno-Hatta pada Oktober 2023 14.000 ton. Lalu Oktober 2024 yaitu 17,8 ribu ton. Kurang lebih menambah 27,14% tahun ke tahunnya. Domisili terlihat di bandara ini dengan kontribusi tertinggi dibandingkan bandara lain. Lalu ada Halim Perdana Kusuma pada Oktober 2023 4,1 ribu ton. Lalu pada Oktober 2024 tetap stabil di angka 4,1 ribu ton. Lalu ada Juanda yaitu relatif stagnan pada 3.000 ton selama 3 periode yang diamati. Oktober 2023, Oktober 2024, dan September 2024. Lalu ada Hasanuddin Oktober 2023 2.000 ton, lalu pada Oktober 2024 ada 3.000 ton, atau menambah 50% dari tahun ke tahunnya. Lalu ada Sentani pada Oktober 2023 8.000 ton, lalu Oktober 2024 9,3 ribu ton, atau menambah 16,25% dari tahun ke tahunnya. Lalu di sini ada angkutan laut domestik, volume totalnya yaitu 33,80 juta ton pada Oktober 2024. Pertumbuhannya itu bulan ke bulan menambah 2,07% dibandingkan September 2024. Lalu tahun ke tahunnya menambah 4,98% dibandingkan Oktober 2023. Pelabuhan utamanya itu Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Panjang, Makassar, dan Balikpapan. Di sini Tanjung Priuk tercatat pada Oktober 2023 yaitu sekitar 1,412 juta ton. Lalu pada Oktober 2024 tetap stabil di angka 1,412 juta ton. Merupakan pelabuhan dengan volume tertinggi. Lalu Tanjung Perak pada Oktober 2023 1,252 juta ton. Terus disusul dengan Oktober 2024 tetap stabil di angka 1,25 juta ton. Lalu Panjang di sini pada tahun 2023 Oktober 2023 yaitu 168.000 ton. Lalu pada Oktober 2024 tetap stabil di angka 168.000 ton. Lalu Makassar di sini tercatat pada Oktober 2023 yaitu 308.000 ton, dan pada Oktober 2024 yaitu 374,1 ribu ton, atau menambah 21,54% dari tahun ke tahunnya. Salah satu pelabuhan dengan pertumbuhan tertinggi. Lalu yang terakhir di sini ada Balikpapan. Balikpapan tercatat pada Oktober 2023 111.000 ton. Pada Oktober 2024 masih stabil di angka 111.000 ton. Lalu di sini yang terakhir angkutan kereta api, volume tertinggi adalah 6,58 juta ton pada Oktober 2024. Pertumbuhan bulan ke bulannya itu menambah 5,92% dibandingkan September 2024. Pertumbuhan tahun ke tahunnya itu menambah 21,10% dibandingkan Oktober 2023. Wilayah utamanya itu Sumatera, Jawa dan non-Jawa atau non-Jabodetabek. Di Sumatera pada Oktober 2023 yaitu 5,386,7 ribu ton. Pada Oktober 2024 meningkat secara signifikan. Wilayah ini menyumbang volume terbesar pada angkutan kereta api. Lalu ada di Jawa atau Jawa non-Jabodetabek, yaitu pada Oktober 2023 1,191,8 ribu ton. Pada Oktober 2024 mengalami peningkatan moderat. Lalu yang sini ada faktor penyebab pertumbuhannya yaitu peningkatan aktivitas ekonomi. Aktivitas logistik cenderung meningkat di akhir tahun seiring persiapan ekspor dan distribusi barang untuk kebutuhan akhir tahun. Perbaikan infrastruktur transportasi, investasi besar-besaran dalam jalur logistik, pelabuhan, kereta api, dan bandara berkontribusi pada efisiensi pengangkutan barang. Kontribusi wilayah strategis yaitu pelabuhan utama, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, dan kereta api di Sumatera memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan total. Lalu di sini ada visualisasi big data. Visualisasi big data dari gambar tersebut dilakukan dengan pustaka Python.
seperti Matplotlib, Plotlib, Sherborne, atau Plotly untuk membuat visualisasi yang interaktif dan informatif. Meningkatkan sifat datanya melibatkan volume angkutan barang berdasarkan mode transportasi, waktu, dan wilayah. Beberapa visualisasi yang relevan. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari perkembangan angkutan penumpang pada Oktober 2024 yaitu mode kereta api dan angkutan laut domestik mencatat pertumbuhan positif baik secara bulanan atau M2M maupun tahunan atau year on year, menandakan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda ini. Lalu moda udara internasional menunjukkan pertumbuhan signifikan secara tahunan didorong oleh pemulihan mobilitas global. Moda udara domestik mencatat penurunan yang kemungkinan disebabkan oleh faktor utama atau persaingan dengan moda transportasi lain. Lalu di sini ada kesimpulan perkembangan angkutan barang pada Oktober 2024, yaitu mode kereta api mencatat pertumbuhan tertinggi dengan peningkatan year on year atau tahun ke tahun sebesar 21,10%, terutama didorong oleh wilayah Sumatera. Angkutan udara meskipun volumenya kecil, menunjukkan pertumbuhan konsisten berkat peningkatan kapasitas di bandara utama seperti Soekarno-Hatta. Angkutan laut tetap menjadi moda dominan dalam hal volume total dengan kontribusi terbesar dari pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Data ini mencerminkan tren positif dari aktivitas logistik nasional yang mengarah pada pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur transportasi. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.